Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Kita berharap semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita melakukan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, kita mempelajari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kita memasuki kompetensi yang ke-13, yaitu menganalisa pemasaran online. Nah, ini minggu pertama ya, kita akan mempelajari tentang pemasaran online. Anak-anak, sudah siap belajar kan ya? Baik, sekarang kita lanjutkan PPT berikutnya. Pengertian pemasaran online adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Pemasaran online pada dasarnya adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet. Dua jenis-jenis pemasaran online. Yang pertama adalah media sosial. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang media online ya. Jadi di sini sifatnya kita hanya mengulangi saja. Media sosial ini bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Kemudian bisa juga melalui Search Engine Optimization atau SEO. Ini adalah mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Kemudian yang ketiga adalah email pemasaran. Pesan komersial seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media email. Yang keempat adalah search engine marketing. Bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Anda melakukan pembayaran kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Jadi, kalau kita menginginkan web-web kita atau blog-blog kita itu selalu terpampang di paling yang atas, kita harus melakukan pembayaran melalui search engine marketing. 5. Pemasaran afiliasi, yaitu pemasaran yang menggunakan afiliasi atau mitra penjualan yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis Anda di website atau media sosial mereka. Oke, kemudian yang keenam adalah influencer marketing. Adalah melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan atau ulasan terhadap produk. Contoh dari influencer marketing ini misalnya kalau kita melihat iklan ya, itu kan ada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik yang mengiklankan produk-produk tertentu. Misalkan dari seorang dokter atau seorang ahli geografi atau seorang ahli-ahli yang lain. Nah, itu namanya influencer marketing. Ketujuh adalah pemasaran konten. Pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Anda dan mempromosikan di berbagai channel untuk menjangkau konsumen yang potensial. Oke. Kemudian nomor 8 adalah lead generation. Menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Anda. Seperti menghasilkan penjualan dan mereka mendapatkan alamat email calon konsumennya. Kemudian 9, Google Ads merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google. Pengiklan membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web. Nomor 10, pengoptimalan web. Proses penggunaan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web, untuk mendorong sasaran bisnis, untuk meningkatkan kinerja situs web mereka. Pemilik situs web menerapkan pengujian untuk bereksperimen dengan variasi pada laman situs web mereka untuk menentukan perubahan mana yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak konversi. Jadi maksudnya ini adalah kita mengoptimalkan situs-situs yang sangat menguntungkan bagi kita.
Situs yang mempunyai pengunjung yang banyak atau mendapatkan kepercayaan masyarakat, itulah yang kita optimalkan dalam membuat iklan. 3. Keuntungan atau kelebihan pemasaran online. Sekarang kita akan membahas tentang keuntungan, kenapa kita memasarkan produk-produk kita melalui online ya. 1. Pemasaran online memberi akses yang luas bagi para pelanggan. Artinya bisa menjangkau ke seluruh pelosok yang ada fasilitas internet. Internet merupakan media yang mampu melintasi batas-batas geografi. Artinya dimanapun kita berada, selama itu ada sinyal ya, kita pasti bisa membuka web mengenai iklan. Atau kita bisa mengupload berbagai macam iklan yang mempromosikan produk-produk kita. 3. Pemasaran online memungkinkan bisnis Anda akan tersedia 24 kali 7 hari. Artinya jam kerja internet ini 24 jam ya, dan itu selama 7 hari. Kemudian biaya lebih efisien, karena kalau kita mengupload produk-produk kita ke media sosial atau ke web itu gratis, jadi biayanya sangat efisien, kecuali untuk situs-situs yang berbayar. 5. Menghemat banyak waktu dan usaha. Ya benar ya, karena kita hanya dengan duduk saja di belakang meja sambil memegang laptop ataupun HP, kemudian kita bisa menawarkan produk-produk kita melalui internet. Tetapi pemasaran online juga mempunyai kekurangan, yaitu ketergantungan pada teknologi. Artinya jika HP rusak atau tidak ada sinyal ataupun laptop rusak, maka kita tidak bisa memasarkan produk-produk kita. Begitu juga dengan konsumen, mereka tidak bisa membuka HP atau laptop mereka untuk melihat promosi-promosi kita. 2. Isu keamanan dan privasi. Adanya isu-isu yang mengatakan bahwa nanti akan ada hacker, kemudian bisa dipalsukan dan sebagainya, itu sangat mengganggu kita. Adanya kekhawatiran jangan-jangan sampai nanti produk-produk kita itu di-hacker oleh orang lain atau ditiru orang-orang lain, sehingga itu sangat merugikan kita. 3. Akses teknologi yang belum merata. Nah, ini adalah belum semua wilayah-wilayah terjangkau oleh internet. Transparansi harga, sehingga berakhir meningkatnya kompetisi harga. Di dalam internet, kita memasarkan produk-produk kita tentunya diberikan sekalian label harganya. Nah, orang akan bisa mengetahui dan membandingkan harga yang kita tampilkan dengan yang ditampilkan oleh perusahaan lain. Maka disinilah terjadilah kompetisi harga. Kemudian terjadi juga kompetisi global ya, artinya semakin canggih kita itu menguasai teknologi, maka akan semakin bagus juga kita dalam mempromosikan barang-barang melalui internet. Anak-anak, untuk kesimpulan kita bisa melihat pada tabel berikut ya. Ini perbandingan antara pemasaran melalui online dan offline. Nomor 1, media. Untuk online ini menggunakan internet. Kemudian untuk offline ini bisa brosur, papan iklan, reklame, pamflet, baliho, dan seterusnya. Kemudian untuk waktu, online ini bisa dilakukan 7 kali 24 jam ya, artinya bisa full time. Kemudian kalau dengan offline ini terbatas hanya 8 jam per hari. Itu juga nanti kalau misalkan ada tanggal merah dan hari Minggu itu libur, tidak melakukan usaha. Untuk pekerjaan online ini sedikit pekerjaan karena kita hanya mengupload produk-produk kita ke dalam internet. Kemudian untuk offline ini banyak pekerjaan yang dilakukan, mulai dari persiapan barang-barang, kemudian mendisplay, kemudian memasarkan, dan sebagainya. Untuk biaya ini lebih efisien karena untuk mengupload barang-barang kita ke dalam internet itu tidak menggunakan biaya yang besar ya, kecuali untuk situs-situs yang berbayar. Kalau offline ini tidak efisien atau biayanya sangat besar. Kenapa? Kita harus mencetak brosur, kemudian brosur-brosur tersebut harus kita sebarkan ke daerah-daerah tertentu. Dan juga kita sebarkan pada calon pembeli yang melihat dan yang akan melakukan pembelian pada produk kita. Untuk pekerja, online ini tidak membutuhkan pekerja yang banyak ya, artinya sedikit pekerja karena tidak banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mempromosikan produk-produk kita ini ke internet. Sedangkan untuk offline ini
memerlukan banyak pekerja, apalagi nanti kalau perusahaan kita sudah besar ya, tentunya harus banyak bekerja untuk menghandle agar semua pekerjaan bisa tertangani. Untuk keuntungan, online ini lebih efisien ya, karena bisa melakukan transfer dan bisa disimpan ke dalam bank. Untuk offline, keuntungan ini kurang efisien karena harus dipotong mungkin dengan biaya transportasi, kemudian biaya pengiriman dan sebagainya. 4. Prinsip dasar pemasaran online. Yang pertama adalah kedekatan. Ini artinya kita harus memberikan perhatian yang cukup terhadap para konsumen karena pesan-pesan yang dituangkan dalam online itu harus segera ditanggapi dan berinteraksi dengan masyarakat secepat mungkin. Kemudian personalisasi ini adalah kita harus mempunyai target pemasaran kita ditujukan kepada siapa produk-produk kita yang kita promosikan melalui online. C. Relevansi. Komunikasi online ini harus menarik dan relevan dengan pembaca. Jika tidak, maka akan diabaikan atau ditinggalkan oleh pembaca atau konsumen. Cara yang terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memberikan mereka apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya. Jadi setiap pertanyaan kita lakukan tanya jawab ya, agar para konsumen itu merasa kita perhatikan dan puas dengan pelayanan kita. 5. Manfaat pemasaran online. A. Melakukan perubahan dengan cepat. Artinya, kesalahan-kesalahan yang terjadi atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kita menyampaikan promosi melalui online harus segera dilakukan perubahan. Kenapa? Karena setiap saat orang yang akan melihat itu ingin mengetahui perkembangan dan perubahan dari produk-produk kita. B. Menentukan sasaran demografis tertentu. Artinya, kita harus mempunyai sasaran untuk siapa produk-produk itu kita promosikan. Apakah sasaran kita itu dilihat dari usianya ataukah dari lokasinya. Kemudian, bisa juga dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaannya. C. Banyak media pilihan ya. Ini adalah media-media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau mengupload promosi-promosi kita melalui online. Bisa melalui video, blogging, email, media sosial, newsletter, dan sebagainya. D. Penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Ya, karena apa? Karena dua pihak yang diuntungkan, baik pihak konsumen maupun pihak pemasar. Ya, pihak pemasar kita bisa menyampaikan produk-produk kita secara online kepada masyarakat, sedangkan masyarakat atau konsumen bisa melihat semua produk-produk yang mereka inginkan. E. Kemampuan konversi instan, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan. Artinya bagaimana cara kita agar pelanggan atau konsumen yang semula tidak tertarik dengan produk-produk kita, begitu melihat iklan kita, mereka langsung berubah pikiran untuk membeli produk-produk kita. Karena hanya dengan mengklik mouse saja, mereka sudah bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang pemasaran online. Kemudian jika ada kata-kata atau istilah-istilah yang asing yang belum pernah familiar di telinga kita, silakan kalian mencari sendiri di internet atau di Google ya. Untuk tugasnya, catatlah PPT tersebut dengan rapi dan kirimkan ke Classroom dengan bentuk collage. Anak-anak, demikian tadi materi daring pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.